Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Hadratul Mukarram yang kita muliakan, orang tua kita Abah Kiai Haji Thohir Nawawi, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala fi kanafihi wa hifzihi wa riayatihi wa himayatihi zahirihi wa batinihi fid dunya wal akhirah. Ibunda Hajah Masuyah, Hajah Masna, semoga senantiasa dipelihara oleh Allah dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala fi zahirihim wa batinihim fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu sekalian, insyaallah kita sambung kajian kita tafsir ya, suratul Fajar, betul ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fajr ya, surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr ini, Al-Fajr maknanya fajar, waktu pagi ya. Surah ini termasuk Makkiyah ya. Diturunkan di Mekah. Ayatnya salasuna ayat, 30 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal fajri demi waktu fajar, ay fajri kulli yaumin. Jadi demi waktu fajar ya, alnya di sini artinya bermakna al-istighraq wasyumul, semua waktu fajar, bukan fajar di hari tersebut ya. Bukan alnya, bukan li ahdi dzihni atau li ahdi dzikri, atau ya alnya al yang memberikan batasan tahdid makna fajar tertentu, tetapi ini bermakna syumul, yakni ay fajri kulli yaumin, demi semua waktu fajar ya, fajar setiap hari. Allah bersumpah dengan waktu fajar. Walayalin asyar, dan demi malam yang 10, ay asyri dzil hijjati, 10 Dzulhijjah ya. 10 Dzulhijjah ini maknanya hari nahar, yaumun nahar ya, hari lebaran ya. Atau walayalin asyar, malam yang 10, tanggal 1, 2, 3 sampai tanggal 10 ya. Betul-betul malam yang 10 Dzulhijjah itu ya, 10 malam yang sangat mulia. Wasyaf'i, dan demi syafa'. Syafa' ini az-zauj, pasangan genap ya. Demi hari yang genap. Ada ulama tafsir mentafsirkan wasyafa' itu yaumun nahar ya, kan demi 10 hari, 1, 2, 3 sampai 10 Dzulhijjah. Kemudian wasyafa', dan demi hari yang genap, hari yang ke-10, yaitu wasyafa' ay yaumun nahar ya. Ada ulama tafsir yang mengatakan begitu. Kemudian wal witri, atau ya, ada dibaca witri atau dibaca watr ya, wal watri dan wal witri bi fathil wawi wa kasriha, artinya sama. Wal witr ini kalau ada ulama yang nafsirkan yaumu arafah ya, hari ke-9, kan hari yang ganjil ya. Namun secara umum Allah bersumpah dengan 5 sumpah ini: fajar, malam 10, hari genap, hari ganjil, dan wal laili gitu. Dan demi malam idza yasr,
Ya, yasar itu imma berlalu, yang yasar berlalu imma muqbilan wa mudbiran, datang dan pergi. Muqbil yakni datang, mudbir meninggalkan. Datang dan meninggalkan, artinya berlalu. Wal witri, boleh dibaca witri kasrah dan boleh dibaca fathah, wal watr. Ya, meskipun ada ulama menafsirkan wal witru yaumu arafah. Dan kita ingat juga sebuah hadis, innalillah ya, tis'un wa tis'una isman, ya, tis'a wa tis'ina isman, maaf, wa man ahsaha dakhalal jannah. Ada hadis bahwa Allah mempunyai 99 nama, barang siapa yang menguasainya dia masuk surga. Wa huwa witrun yuhibbul witra, dan Allah ganjil dan suka dengan ganjil. Lughatan, dua lughah, ya, dua dialek, ya, dua dialek. Meskipun ya buku ini di zaman dimana buku ini ditulis di zaman dimana orang-orang Arab dan di dalam kitab-kitab Arab gitu menyebut dialek itu lughah. Ya, kalau menyebut bahasa itu lisan. Ya, kemudian ya setelah abad 19 kemari berubah. Ya, ada tatawur makna namanya. Bahwa lughah itu bahasa, bukan dialek. Dan dialek sekarang disebut lahjatun. Ya. Dulu lughatun wa lahjatun. Sekarang lughatun wa lahjatun, dulu lisanun wa lughatun. Jadi ketika lughatani yani lahjatan. Ya. Dua dialek, ada yang orang Arab membaca witru, ada yang membaca watru. Maknanya al-fardu, tunggal. Ya. Maknanya tunggal. Wal laili idza yasr, dan malam demi malam ketika berlalu. Nah, Allah bersumpah ya, dengan 5 waktu itu. Hal fi dzalika qasamun lidzi hijr. Hal fi dzalika, ya, apakah di dalam sumpah tadi itu, 5 sumpah itu, yakni fi dzalika al-qasam, sumpah tersebut, wal fajri wal layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr, ya, apakah di dalam sumpah itu qasamun lidzi hijr, sumpah, ya, qasamun lidzi hijr, artinya adakah yang demikian itu, artinya sumpah itu, ya, bagi orang yang berakal, ya, qasamun sumpah bagi orang yang berakal. Ini akal, hijr ini akal, lidhi hijr, ya. Hijrun aklun. Wa jawabul qasam mahdzub, mestinya ada jawabnya, ya. Karena ada soal di situ. Hal fi dzalika al-qasam qasamul lidhi hijr, apakah sumpah-sumpah di atas itu adalah sumpah yang logis, ya, sumpah, ya. Maka jawabnya la tu'adzibunna ya kuffar Makkah, ya. Artinya demi sumpah-sumpah di atas, jawab qasamnya itu mahdzub, ya, kan setelah sumpah kan mesti ada jawabnya. Jawabnya mahdzub, yaitu la tu'azzabunna, ya kuffar Makkah, kalian wahai kafir Mekah betul-betul akan disiksa. Jadi Allah bersumpah akan menyiksa orang-orang kafir, bersumpah demi waktu fajar, ya, karena fajar adalah permulaan hidup, ya, permulaan hari, ya, yang akan orang lalui. Dan malam 10 Dzulhijjah, karena itu mulia, Allah sumpah dengan waktu yang mulia. Dan syafa',
apakah waktu yang genap, apakah yang kaitannya kalau itu Dzulhijjah, ya, berarti yaumun nahar wal witr yaumu Arafah, dan malamnya, ya, Allah bersumpah betul-betul akan menyiksa orang kafir. Nah kemudian alam tara, tidakkah engkau tahu? Ini kepada Rasulullah. Ta'lam ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah tara ini, ro'a ini punya makna banyak, ya. Makna ro'a, makna zahaba, ro'a makna arafa, makna alima, arafa makna zonna. Itu tergantung siaknya dan tergantung maf'ulnya. Alam tara ini ta'lam, ya. Alam tara artinya tidakkah engkau mengetahui, memperhatikan, kaifa fa'ala rabbuka, bagaimana Tuhanmu memperlakukan, ya, bagaimana Tuhanmu bertindak, berbuat, bi'adin, kepada kaum Ad, ya. Kemudian Irama, yaitu penduduk Iram, ya. Itu ibu kota kaum Ad, ibu kotanya kaum Ad, namanya Iram dulu, Ad dulu, ya. Adul ula, ya, Ad yang pertama. Pak Iramu, maka Iram itu tul kana tulut tawil minhum arba'ami'ati, mana? Oh bukan. Pak Iramu atfu bayanin, kaifa fa'ala rabbuka bi'adin, bagaimana Tuhan kamu berbuat, bertindak kepada orang kaum Ad. Lalu Irama, ya, zatil imad, Irama mestinya Iromi, ya, karena dia adalah isim ghairu munsharif yang tidak bisa kasroh, jadi Irama. Nah Irama ini atfu bayanin, atop bayan, ya, atop yang menjelaskan maktubnya dengan kalimat, bukan dengan huruf, nah, atau badal, ya, badal ba'd minal kul, maksudnya Iram tapi ya disebutnya adalah Ad. Waman usarf, dan tercegah daripada tanwin. Artinya kalimat ghairu munsharif itu al-mamnu'un minas sarf, ya, dia tidak boleh kasrah dan tidak boleh tanwin, maka Irama. Elatnya alamiah dan taknis. Dia nama tempat tetapi dia taknis. Dan taknisnya ini, ya, taknis batin, bukan taknis zahir, ya. Artinya taknis majaz. Irama wahia, maka itu. Iram ini kota Iram, ibu kota kaum Ad, ya. Irama zatil imad, ya, Irama zatil imad. Kota Iram itu yang mempunyai imad, sebetulnya tiang-tiang, maksudnya di sini adalah bangunan-bangunan yang tinggi. Atul, tinggi. Kana tulu tawil minhum arba'umi'ati zira. Tingginya yang paling tinggi itu, bangunan itu, yaitu 400 hasta, ya. Bangunan-bangunan tinggi 400 hasta. Berapa 400 hasta sekarang? Ya. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad, yang belum pernah dibangun, ya. Ya, kota itu seperti itu di negeri-negeri lain. Jadi bangunan mencakar langit itu ya pernah terjadi dulu di zaman, ya, di kota Iram, di kota, ya. Kemudian wasamud alladzina jabu as-sakhra bil wad, ya. Wasamud, dan juga kota Samud, ya, ini kan di atasnya itu alam tara kaifa fa'ala rabbuka, tahukah engkau bagaimana Allah berbuat kepada kaum Ad.
Satu yang yang kotanya namanya Iram, di mana Iram itu bangunannya tinggi-tinggi, yang bangunan belum pernah dibikin ya di negara-negara lain. Yang kedua Wasamuda. Tahukah engkau wahai Muhammad bagaimana Allah berbuat kepada Samud juga? Ya. Allazina jabu ini qata'u as-sakhra, bebatuan, batu-batu besar, jamak sakhra. Ya, wattakhadhuha buyutan, artinya gunung-gunung batu. Ya, itu namanya sakhr. Itu gunung-gunung batu itu dipahat, ya dipotong-potong. Ya. Jabu itu artinya dipahat, dipotong-potong, dibikin rumah-rumah dari batu itu. Ya. Qata'u as-sakhra, jamak sakhrah, wa takhadhuha buyutan, mereka jadikan rumah. Ya. Kemudian bil wasamudz alladzina jabu sakhra bil wad, di wadi-wadi, wadil qura namanya. Ya, wadi-wadi jadi kotak, jadi kampung-kampung, ya jadi ya. Jadi pegunungan batu-batu itu dipahat, dipotong-potong, diukir-ukir cantik jadi rumah-rumah, akhirnya jadi kota. Itu sekarang yang melakukan itu Cina itu. Ya. Cina sekarang itu bikin apa aja lah, bikin surga itu di gunung, ya. Yang gunung batu, gunung tanah, yang belum kita khayalin di Cina itu sudah diciptakan. Kita belum ngehayal, belum sampai ke situ, kepengen, dia udah punya, udah bikin. Itu. Nah, mungkin orang memandang bahwa Cina itu belum maju, padahal pembangunan Cina sekarang ya udah 10 kali langkahnya lebih jauh daripada Eropa sekalipun. Ya. Cuman penduduknya kebangetan banyak, jadi dibuangin ke negara-negara manapun gitu. Ya. Dan mereka itu nggak bakal menjajah umatnya, rakyatnya banyak juga boro-boro mau nambahin rakyat lagi. Ya, cuman dia mau naruh rakyatnya supaya punya tempat karena udah kesesekan. Itu. Namun kalau politik mah kena bermusuhan sama Amerika, jadi ya begitu dah. Ya, musuh Cina, musuh Amerika, padahal semuanya politik. Ya. Sampai kelihatan Islami banget yang musuhin Cina. Ya. Sebagai sebelah sananya lagi Islami banget musuhin Amerika, padahal itu semua politik. Nah, ini lam yukhlaq misluha fil bilad, ya, baru sekarang ada itu. Nah, bahkan di Saudi, di daerah yang ya dulu dilarang, ya, dibikin sekarang tuh kota-kota untuk maksiat tapinya. Ya. Satu Ad, ya, Allah bertanya, kaifa fa'ala rabbuka bi'ad wa samud alladzina jabu sakhra bil wad. Dan yang ketiga wa fir'aun zil autad, yang ketiga bagaimana wahai Muhammad engkau mengetahui Fir'aun zil autad, yang mempunyai autad, ya, yang mempunyai pasak-pasak bangunan besar, yaitu piramid, ya. Kana yutadu arba'ata autad yasuddu ilaiha yadi warijli man yu'adzibu. Ya. Pasak-pasaknya itu dibentang menjadi 4 pasak yang ditarik oleh tangan-tangan, kaki dan kaki-kaki orang yang disiksanya. Ya. Jadi dia bikin bangunan berkaki, punya bangunan yang berpasak 4 pasak itu yang nariknya orang, ya, sambil dipecutin, sambil disiksain. Itu
ada sejarah terbaru, ya. Siapa yang diperbudak Firaun itu? Ada dua bangsa katanya. Satu bangsa Yahudi, kedua bangsa Jawa, Melayu. Nah, ini yang bangsa Jawa Melayu ini penemuan sejarah terbaru ini. Ya, bahwa alasannya Nabi Ibrahim punya bini kan 3. Ya. Pertama Sarah itu yang Bani Israel tuh. Kedua Hajar itu di Arab ya, di Mekah, dan sampai kepada Nabi Ismail dan sampai kepada Rasulullah. Satu lagi yaitu Konturah yang para sejarah mengatakan adanya di Kamboja itu. Nah, disitulah melahirkan cikal bakal orang Melayu Jawa. Jadi Firaun memperbudak dua bangsa ini, keturunan Ibrahim, ya, Israel dan Melayu Jawa. Yang Arab enggak kena karena ya, jauh di padang pasir. Ya. Dan ada bukti-bukti sejarahnya. Ya. Fa'aksaru fihal fasad allazina taghaw tajabbaru fil bilad. Allazina taghaw yang bertindak sewenang-wenang, ya, yang berbuat lalim di dalam negerinya, ya, ini tajabbaru. Fa'aksaru fihal fasad, mereka banyak di dalam negerinya melakukan kerusakan dalam bentuk al-qatl, ya, wa ghairuhu, membunuh, menyiksa, ya, mengubur hidup-hidup dan lain sebagainya. Ya, ini semuanya itu Allah bersumpah begitu. Yang mana akhirnya nanti inilah endingnya, kita perlu menjaga akhlak dan rohani agar tidak terjadi seperti sejarah yang disebutkan itu, dan Allah menyiksa mereka. Dan dari dulu yang di sini dikatakan, tahukah engkau wahai Muhammad, mereka itu dulu itu fa'aksaru fihal fasad, maka mereka banyak di dalam negeri itu melakukan kerusakan, al-qatl wa ghairuh. Fasabba alaihim rabbuka sauta azabin. Ya, pasabba ini artinya pasabba karena Allah sabba itu menimpakan, sabba yasubbu, musibah, ya, menimpakan alaihim kepada mereka para Firaun, rabbuka, Tuhanmu, sauta yani nau'a azab, ya, sejenis adab kepada mereka itu. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Allah Tuhanmu itu benar-benar mirsad. Mirsad itu mengawasi, ya, yarsudu a'malal ibad. Nah, tadi jadi Allah bertanya kepada Nabi, tahukah engkau ada 3 golongan, Ad, Samud, dan Firaun? Ya, lihat apa nasib mereka, bagaimana Allah bertindak berbuat kepada mereka. Dan pasabba alaihim rabbuka sautu adab, dan mereka telah mendapatkan siksa, ya, siksa, ya, hancurnya negara tersebut dengan topan, dengan banjir, dengan, ya, berbagai macam, dan dengan tenggelam di laut, ya, kepada Firaun. Pasabba alaihim rabbuka sautu azab. Kenapa? Inna rabbaka labil mirsad, ya, karena Allah Tuhanmu labil mirsad, mengawasi a'ma yarsudu a'malal ibad, mengawasi amal perbuatan hambanya. Fala yaputuhu minhu syai'un liyujazihim 'alaiha, tidak luput sedikit pun untuk Allah balas ke atas mereka itu, ke atas dosa-dosanya itu. Nah, ini satu penjelasan dari Allah.
Kemudian fa'amal insanu, meskipun di sini maksudnya makna sebab turunnya di situ al-kafir. Ya. Tapi makna umumnya al-insan. Ini juga syumul. Manusia mah, kalau kata kita kan yang namanya manusia nih. Mau kafir mau tidak, idza mabtalahu ay ikhtabarahu, ketika Allah uji Rabbuhu, ketika Tuhannya menguji, fa akramahu, habis diuji kemudian fa akramahu, Allah muliakan bil mal wal jah, ya, wal wan nisa, ya apa, mata dunia kan harta, tahta, ya, wanita, ya, Toyota berjuta-juta gitu. Nah itu manusia nih diuji, tadinya susah, dia berusaha, dia bekerja dan sebagainya, fa akramahu, akhirnya Allah bikin dia kaya, Allah bikin dia naik pangkat, ya, wa na'ammahu, dan Allah berikan nikmat, fayaqulu rabbi akraman, ngomongnya, ya, rabbi akraman, Tuhanku memuliakanku. Ya, ini manusia diuji oleh Allah, susah, ya, lemah, jatuh, akhirnya dia berusaha, ya, sampai kaya, sampai punya kedudukan, ngomongnya itulah, ya, berkah anak soleh, katanya gitu. Kalau gua enggak kerja begini mah enggak kayak begini, begitu. Dia lupa bahwa itu anugerah Allah. Dia merasa bahwa Rabbi akraman. Ya, jadi orang-orang kafir memandang keberkahan itu banyak duit, senang, gitu. Kalau yang susah-susah itu kutukan Tuhan, katanya nggak berkah. Dan itu tidak betul. Ya, ya, ikram Tuhan dalam bentuk itu. Makanya banyak ustadz yang berhenti karena miskin, takut dikelain, nggak dimuliain Allah, jadi wah nggak jadi ustadz dah, katanya. Gitu. Padahal ya kalau kita baca sejarah, ya sejarah Imam Ahmad bin Hambal saja tetap jadi ulama, tetap jadi kuli panggul. Sekarang ada nggak ustadz yang jadi kuli panggul, Bu? Bininya udah marah-marah, itu udah bang berhenti jadi ustadz. Ya, malu-maluin baik kuli panggul, karena ukuran mulianya adalah kedudukan, bukan ukuran mulianya di sisi Allah. Punya ilmu, punya akhlak, ibadah, itu ukuran ikram, ukuran mulia. Artinya Allah jika menghormati hamba itu bukan dengan harta, bukan dengan kedudukan, bukan, tetapi dengan ilmu, dengan akhlak, ya, dan dengan ibadah, dengan ma'rifat, dengan zuhud, dengan wara', dengan itu namanya Allah memuliakan hamba. Kalau dengan harta mungkin akan Allah hancurkan. Ya, harta mah habis, ilmu nggak habis. Itu. Ini sifat pandangan manusia yang belum ada iman. Ya, di sini ayat ini orang kafir, konteksnya, tapi sebetulnya ini sifat manusia. Ya, dikit-dikit ngomong, ya itu tergantung amal solehnya, Bu, nggak ada hubungannya, Bu. Gitu. Nah sebaliknya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Adapun ketika Allah mengujinya, disempitin rezekinya, udah sungsang sumbel tetap susah. Fayaqulu rabbi ahanan, kebangetan amat ya Tuhan, katanya gitu. Gua sembahyang udah, usaha udah, bener-bener dah. Ya. Padahal banyak hadis-hadis Nabi, banyak orang yang, ya, dimuliakan oleh Allah dan dia kembali ke Allah karena Allah sedikitin rezekinya. Dan banyak orang dihancurin oleh Allah, dibanyakin duitnya. Dalam hadis kursi, ya Allah menjelaskan begitu. Artinya banyak orang yang aku hancurkan dengan aku berikan kenikmatan.
Tapi manusia persepsinya ya karena pandangannya materialistik, materialism, bukan robbaniatism. Boleh ya dikasih isem di situ tuh. Kalau pandangannya robbaniyah, bersifat moral, enggak begitu. Enggak. Ya, akhirnya terpaksa Ustadz berlomba-lomba supaya kelihatan berkah dengan harta. Nah, itu pandangan orang jahil. Ya. Perempuan kalau nggak punya gelang emas nggak mau pergi ngaji ke majlis taklim. Tapi kalau kalungnya merel-merel begini, duduknya paling depan begini aja tuh. Ya, garuk-garuk terus cincinnya banyak. Iya. Rasanya mulia, padahal blow on. Ya. Padahal Allah memuliakan bil ilmi wal akhlaq wal ibadah. Itu namanya ikram. Ya. Dan apabila orang dibikin bodoh itu ihanah dari Allah. Lo ngaji tiap hari masih bodoh bae lah kan. Ya. Kalla. Nah, maka kata Allah bukan begitu. Allah memuliakan itu bukan dengan harta, bukan dengan kaya, bukan dengan nikmat. Kalla kata Allah. Ya, ini rad'un. Allah menolak pemikiran pandangan begitu. Kalla rad'un. Ai laisal ikramu bil ghina wal ihanati bil faqr kata Allah. Bukan begitu. Artinya penghormatan Allah itu bukan dengan kaya, penghinaan Allah itu bukan dengan miskin. Ya, saya selalu mengutip cerita tentang Sayyidina Umar tuh. Sayyidina Umar itu ya, kalau ngelihat orang merengut aja langsung dikasih duit. Oh, ini mungkin nggak punya duit ini. Nggak boleh rakyatnya itu ya ngelamun langsung dikasih duit, dikasih sembako. Sama Sayyidina Umar tuh. Nggak peduli apa merenggut habis diomelin bininya, pokoknya dikasih sembako aja. Tapi tiba-tiba ada orang bajunya robek-robek, kagak pakai sendal, anak muda. Beliau buang muka. Nah, sahabat ngingetin takut dia nggak ngelihat. Itu noh, bocah anak muda. Enggak. Kalau gua kasih duit dipakai maksiat. Jadi banyak dalam hadis kursi ya, banyak Allah kasih miskin ya, agar dia dekat Tuhan. Kalau dikasih kaya lupa. Makanya saya sering mikir tuh, ini kita ini orang ceger dikasih miskin mulu, berarti ya kita kalau dikasih kaya belagu, enggak sembahyang, ya sombong, maka alhamdulillah. Saya sering tuh, ngapa jadi ya saudara-saudara di ceger ini sesaudaraan semua pada miskin semua. Wah, ini berarti ikram dari Allah. Ya, ada yang udah kawin 4 kali cerai lagi. Itu ikram dari Allah. Supaya nggak bergantung kepada orang, nggak bergantung kepada harta, lari ke Allah. Itu maksudnya. Itu juga kalau ngerti. Kagak ngerti, malah bikin dia rendah ya mungkin gua bukan karena tidak punya harta, bukan karena punya harta Allah menghinakan dan memuliakan. Wa innama huwa bitta'ati wal ma'siyah. Orang dimuliakan oleh Allah dengan taat, dia ibadah, berilmu, beramal, itu namanya dimuliakan oleh Allah. Ketika dia banyak maksiat, itu Allah rendahkan. Memang dari mata kita ngelihat karena maksiat dia jadi rendah, bukan. Emang siapa yang mentakdirkan? Ya, orang sufi melihatnya kan dari atas bukan dari bawah. Ketika dia lupa kepada Allah, dia nggak nyari sebab apa-apa, sebab anak, sebab ini, bukan. Emang Allah cabut. Kayak kita sholat nggak bisa khusyuk, siapa yang ngasih khusyuk kita, Bu? Terus kita bisa khusyuk, berarti Allah belum. Nah, orang belum dikasih, namanya belum Allah cintai. Sudah selesai. Kenapa belum dicintai? Karena amal ibadahnya bukan untuk Allah, untuk apa baik. Ibu-ibu jadi bini untuk laki apa untuk Allah? Bu,
Untuk laki apa untuk Allah? Masih untuk laki. Kalau untuk Allah mah Pak, lakinya kawin lagi boleh. Lah bodoh amat emang enggak diungkit gua Bang. Bagaimana kurang sabar gua. Gua pakai dihina, dibalas air tuba apa baik itu. Padahal mah amal itu balasannya dari Allah bukan dari laki. Iya kalau kita belokin ke situ. Ya. Tapi sebetulnya bukan begitu. Enggak, itu mah takdir lagi tuh. Takdir lagi tuh. Artinya kalau kita kurang ikhlas, kurang warok, kurang khusyuk karena Allah tidak suka. Mau bilangan ibadahnya banyak, Allah nggak suka. Gitu. Maka dikasih pikirannya, mulianya dengan pangkat, dengan harta, dengan kedudukan, dengan rumah, dengan mobil, dengan bukan. Dikasih pikirannya begitu. Bukan dengan bagaimana agar dia menguasai ilmu yang banyak, bagaimana agar dia ibadah yang benar, bagaimana agar dia ikhlas, bagaimana itu sedang dimuliakan oleh Allah. Wa kufaru Makkah la yantabihuna lidzalik. Orang kafir Mekah berlomba-lomba untuk menunjukkan bahwa dia mendapat kemuliaan dari Ka'bah, dari Tuhan, dari itu dengan harta. La yantabihuna, enggak nyadar. Bal la yukrimuna. Nah, ini bal. Lalu orang yang dimuliakan Allah itu orang yang bagaimana? Bal yukrimunal yatim. Bal ada dua qiraat, ada tukrimuna, ada yukrimuna. Ya. Bal la yukrimunal yatim. Oh, ini masih kalla. Oh ya. Udah kalla laisal ikram tadi. Pemuliaan Allah itu bukan dengan kaya, penghinaan Allah bukan karena miskin, tetapi dengan taat dan maksiat. Sedangkan orang kafir tidak intibah. Bal la yukrimunal yatim. Bahkan orang kafir Mekah itu tidak ada salah ya? Enggak. Bal yukrimunal yatim, tidak memuliakan orang yatim. Ya, artinya tidak, la yuhsinuna ilaihi, tidak berbuat baik kepada mereka. Ma'aginahum, padahal dia kaya. Ya, padahal dia kaya. Sampai Nabi pada saat itu ngomong, ana wa kafilal yatim kaza kahatain, katanya. Ya, karena orang-orang Mekah itu biar kaya ya enggak ngoh sama anak yatim. Ya, sampai Nabi mengatakan seperti itu. Ya, ana wa kafilal yatim fil jannah hakaza, katanya. Ya, beda dikit, artinya bareng sama Nabi. Sampai dalam hadis dikatakan khairu baitin fil muslimina baitun yatimun, katanya. Rumah yang paling baik, rumah yang di dalamnya miara orang yatim. Wa yuhsanu ilaihi, dan dia berbuat baik kepadanya. Dan sebaliknya berarti syarru baitin, rumah paling buruk, di dalamnya ada anak yatim tetapi yusa'u ilaihi, ya, dihina-hina. Itu. Ya, ada Rasulullah itu punya ketika Rasulullah di Mekah kan belum hijrah ke Madinah kan, anak-anaknya yang gede yang udah kawin kan belum hijrah, masih di Mekah. Ya, bahkan ada putri Nabi bernama Zainab masih bersuamikan, ya masih kafir, masih belum ngikutin, karena belum ada perintah sholat sembah, belum, baru akidah ganti Tuhan, begitu. Nah, itu ada menantu Nabi itu masih di Mekah, ya, putrinya bernama Zainab, dan menantunya itu orang baik, orang yang menjaga orang yatim. Putri Nabi itu dengan suaminya, ya, dia punya anak yatim banyak. Makanya ketika ada perjanjian, orang Mekah nggak boleh ke Madinah, orang Madinah nggak boleh ke Mekah, ada perjanjian tuh sepakat.
Nah, sebelum itu Nabi mendapat perintah dari Allah bahwa orang yang belum menganut agama Islam haram menggauli istrinya. Sebelumnya enggak. Ya. Sebelumnya mungkin filsafatnya Pancasila masih boleh kawin beda agama gitu. Ya. Baru kemudian turun tidak boleh kawin dengan beda agama. Gitu. Nah, itu Rasulullah ngutus seorang sahabat dari Madinah. Diutus untuk ngejemput putrinya dan kasih tahu lakinya bahwa mulai hari ini haram ya menghubungi istrinya karena beda agama, dan istrinya mau dijemput pulang ke Madinah. Itu sahabat datang ngomong sama lakinya, salam dari Nabi, mulai hari ini haram kamu menggauli yang beda agama istri, dan saya tunggu ya di gang, bawa istri kamu ke sini, saya akan bawa ke Madinah atas perintah Nabi. Itu lakinya pulang ya. Begitu pulang mau disambut sama anak Nabi itu Sayyidatuna Zainab, terus dia nggak mau gitu karena udah haram, nggak boleh dipegang. Kenapa bang? Kata kita, enggak. Itu ada utusan dari bapak kamu mau dibawa pulang, maka beres-beres pakaian, dah pergi ke sana. Apa urusannya? Nanti dulu, kenapa? Baru dibilangin bapak kamu bilang begini, ya nurut, gitu. Ya. Katanya haram, ya udah terus nggak berani lagi, udah tuh mau perpisahan itu nggak ada pelukan udah, karena udah haram. Ya. Singkat ceritanya, udah bertahun-tahun terjadi perjanjian orang Madinah nggak boleh ke Mekah, lalu kemudian menantunya ini Rabi' namanya berdagang ke Madinah, masuk, ketangkep ya, ketangkep. Nabi lagi sembahyang subuh, ketangkepnya subuh itu menantunya, dan bekas bininya ngedenger itu bahwa bekas suaminya itu ditangkap. Itu malu ngebilangin bapaknya, yang ngebilangin Rasulullah. Ya rumah Nabi kan sama masjid deket, teriak. Waduh, katanya si Rabi ketangkap. Nabi kan kedengeran meskipun sholat. Udah selesai, diiring-iring tuh menantunya, ditangkap, diikat lah, diiring-iring gitu. Nabi lihat ya, kata dia, saya berjanji, kan harus nebus, saya berjanji pulang dulu ya, dan saya akan ngambil tebusan. Ya udah gitu, karena harta yang saya dagangin ini adalah harta anak yatim. Nabi tahu memang usahanya adalah bagaimana mengelola harta yatim dan untuk kesejahteraan orang-orang yatim. Maka diizinkan. Nah, sahabat nggak ada yang nolak lah, itu diizinin pulang, terkabur. Kata Nabi enggak. Rupanya sampai Mekah naro harta-harta yatim, lalu dia ngambil hartanya, balik lagi ke Madinah. Itu enggak ngasok lagi, enggak minum lagi, udah balik lagi ke Madinah, nyamperin Nabi. Nah, pas sampai situ asar, Nabi lagi duduk dengan jamaah, dia datang ngasih tebusan, ditaruh depan Nabi itu tebusannya. Nabi buka, begitu dibuka, Nabi langsung nunduk, nggak bangun lagi kepalanya. Air matanya itu netes banyak banget, tes. Sahabat kan bingung, kenapa ya? Mungkin Nabi namanya bekas mantu, ya sayang kali, nggak usah tebus dah. Akhirnya kata sahabat, ya Rasulullah, lakukan apa yang kau inginkan. Kata sahabat mencuriganya, yuk menantu gua aku udah nebus juga gitu. Padahal apa yang terjadi, bahwa harta untuk tebusannya itu adalah perhiasan istrinya Sayyidatina Khadijah, yang ketika Zainab menikah ya, dipanggil Rabi, itu kan masih sepupunya, ponakannya Sayyidah Khadijah. Udah, lu nggak ada duit, anak muda kawin, udah nih, ini mas kawin ya, yang diberikan dari Sayyidah Khadijah kepada Rasulullah. Nah, dari Rasulullah sekarang dikasih ke Rabi untuk diberikan kepada
Zainab. Lah ini kan dia ngelihat harta istrinya Sayyidah Khadijah langsung nangis. Itu. Ya. Itu banyak kisah-kisah orang kafir Quraisy sebagai ya di sekitar Sayyidatuna Khadijah, Rasulullah, itu banyak mereka yang memelihara anak yatim meskipun waktu itu belum Islam. Taib, maka itu sebab orang Nabi mengatakan ana wa kafilal yatim fil jannati hakaza, katanya. Saya sama orang yang memelihara anak yatim itu, tetapi betul-betul disejahterakan, pendidikannya ditinggikan dan ya, semuanya. Taib. Bal la yukrimunal yatim la yuhsinuna ilaihi ma aghnahum aw la yu'tunahu haqqahu minal miras. Padahal kaya tapi nggak berbuat baik, atau termasuk tidak menghormati anak yatim, tidak memberikan hak warisnya. Ya, warisnya masih ditahan aja, tidak diberikan. Ya kalau sudah yatim ada warisnya, berikan. Ya, artinya diberikan ketika sudah dewasa, ketika diperlukan untuk ya dia mengelola hidup dia, ya, tidak boleh ditahan-tahan. Wala yahudduna ala ta'amil miskin. Artinya kebalikan dari keterangan ini, bahwa Allah apabila memuliakan seseorang, maka orang itu dibikin oleh Allah memuliakan orang yatim. Itu maksudnya. Bukan karena dia kaya nggak bisa ngasih anak yatim, ya, karena kayanya dia mulia. Bukan, tetapi orang kaya itu orang yang taat. Nah, salah satu taatnya dia menghormati anak yatim, bukan tidak menghormati. Kedua, wala yahudduna anfusahum aw ghairahum. Yahuddu tidak mendorongnya, tidak mengajaknya, baik dirinya atau orang lain, ala ta'amil miskin ay it'amil miskin, memberi makan orang miskin. Nah, orang yang dimuliakan oleh Allah adalah orang yang bisa ngeberi makan orang miskin. Ya. Kita ngeberi makan orang, ya, ngeberi makan orang itu pahalanya sama dengan orang yang malamnya sholat, siangnya puasa sunnah. Kalau itu nggak kuat, ya, memberi makan kudunya kuat. Ya, kan banyak orang di jalan-jalan, pekerja mungkin belum makan, mungkin susah makannya. Ya, kita bikin makanan jalan kasih, itu kelihatannya kecil tapi itu pahalanya besar sekali. Membuat orang kenyang itu besar sekali pahalanya. Wa yakuluna turasa, bahkan memakan warisan, al-miras, memakan warisan. Wa yakuluna turasa ay al-miras aklan lamma, makanan yang lama itu dicampur, waris dicampur sama harta pribadi. Ya, itu yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Itu yang bermental bahwa mulia itu karena harta. Kelakuannya jahat kepada orang yatim, tidak memberi makan orang miskin, dan sering mencampur-campur harta waris dengan hartanya. Lama itu, lama yalumu, dikumpulkan, disatukan. Ay syadidan, lamman syadidan, betul-betul ya, apa itu? Syadidan lilummihim, ya, dicampurnya, mereka mencampurnya. Nasiban nisa wasibyan minal miras, bagian waris perempuan dan anak kecil. Ya kan anak kecil kan belum boleh dikasih waris dulu, atau perempuan separoh itu ditinggal. Ma'an nasibihim minhu, padahal dia punya nasib, punya bagian juga. Au dzalika ma'amalihim, atau ya dicampur dengan hartanya. Wa yuhibbunal mala hubban jamma, ini sifat-sifat ya orang yang direndahkan Allah. Berarti sebaliknya itulah orang yang dimuliakan Allah, ya, bukan karena kayanya dan miskinnya.
Wa yuhibbunal mala, dan dia suka harta hubban jamman. Ini hubbannya zaman, cinta meledak gitu. Zaman itu apa, syadid, yakni katsir. Cinta yang banyak kepada harta. Kalau kata kita hawak. Apa hawak? Ya, saya juga nggak tahu itu. Nah, itu hubban jamma, ay katsiran. Fala yunfiqunahu. Cirinya tidak mampu memberi orang. Orang yang suka nyimpen itu menumbuhkan sifat bakhil, nggak bisa ngasih. Makanya di dalam Islam itu diharamkan menyimpan. Uang itu kudu berputar agar dia sendiri bisa hidup bermanfaat, ya, dan harta itu beredar gitu. Tidak boleh disimpan, bukan berdasarkan tasawuf tapi berdasarkan fikih. Ya. Dalam ekonomi Islam itu dijelaskan betul-betul. Kalau orang sufi ketika melarang menyimpan untuk membuang sifat bakhil, sifat tamak, sifat menyimpan itu. Fala yunfiqunahu wa fi qiraatin bil fauqaniyah bil afalil arba'ah. Dalam qiraat membacanya itu 4 fiil itu la yukrimun bal tukrimun wala yahuduna wala tahuddun wa yakuluna wa takulun wa yuhibbunal mala wa tuhibbun. Jadi dalam qiraat bil fauqiyah dengan titik 2 di atas. Ya, bukan yuk tapi tuk. Ya, bukan yahuddun tapi tahuddun. Kalla, bukan demikian. Rad'un lahum, ya. Idza dukkatil ardu dakkang dakka. Ya, idza dukkatil ardu dakkang dak. Sekali-kali tidak. Apabila bumi diguncangkan, dakkang dakka ini taukid. Sebenarnya dakang cukup, tapi dakka artinya berturut-turut goncangnya itu dak begitu dak. Yani zulzilat hatta yatahaddamu kullu bina'in alaihim wa yan'adim. Artinya dakka itu digoncangkannya, dakatnya itu digoncangkan, zulzilat sehingga yanhadim, rusak semua bangunan di atasnya dan lenyap. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan datang Tuhanmu, yang datang perintahnya, ay amruhu au qudratuhu au azabuhu. Ya, tapi yang umum amruh. Ya, perintahnya ini menghancurkan, ya. Wal malaku, dan malaikat. Ay malaikatu saffan saffa, berbaris-baris. Ya. Yani ini hal, safa ini hal, ay mustafin. Ya, artinya berbaris-baris. Ay dzusufuf katsira, banyak barisannya. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Ini ceritanya artinya orang-orang tersebut yang mengaku mulia, ya, harta dengan hartanya tetapi tidak melakukan amal baik, ya, seperti yang disebutkan tadi. Justru yang menjadi ukuran orang dimuliakan adalah orang yang jika dia punya harta banyak maka dia bisa memberi. Itu namanya dimuliakan oleh Allah. Nah, maka di neraka nanti, ya, ketika idza dukatil ardu dakang daka, ini adalah kinayah daripada kiamat. Jika sudah kiamat, nanti Tuhan dan malaikat datang berbaris-baris, waji'a yauma idzin bi jahannam. Maka didatangkan, artinya pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam itu, waji'a, yani ji'a itu didatangkan, artinya diperlihatkan, yauma idzin, pada hari itu bi jahannam, neraka jahanam. Tuqadu bi sab'ina alaf zimamin, kullu zimamin bi aidi sab'ina alfi malakin laha zafirun wa taghayyudun, katanya. Malaikat itu berbaris-baris, digiring 70.000 malaikat, ya, yang mengendalikan itu. Setiap satu kendali itu dipegang oleh tangan-tangan 70.000 malaikat lagi. Ya. Jadi ada 70 tali, satu tali dipegang oleh 70 malaikat. Ya. Di mana 70
70.000 kali 70.000 berapa itu? Semuanya zafirun wa taghayyuzun, teriak dan marah. Zafir itu ya kalau artinya ibu-ibunya nah ini kalau marah nggak mungkin ya, siaknya siak nyiksa, jadi zafirun teriak, wa taghayyuzun dan bermuka, itu kinayah, bermuka serem artinya marah. Ya. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yauma idzin bi jahannam. Nah, ini orang kafir. Yauma idzin badal min iza wa jawabuha. Yauma idzin ini badal daripada iza tadi itu dan sekaligus jawabnya. Maka pada hari itu tuh kalau udah di hari kiamat dan malaikat udah nyerang, marah, menyiksa, ya tazakkarul insan, baru sadar manusia itu ay al kafir mafarrata bihi, apa yang dilakukan yang berlebihan itu. Wa anna lahu dzikra, apa gunanya baginya sadar pada waktu itu. Wa anna ini istifham bimana waqta hayati bimana nafiu, anna bimana ma, ya lahu dzikra yani la yanfa'uhu tazakkuruhu, enggak berguna lagi sadar di situ. Yaqulu, dan akhirnya ngomong orang kafirnya ma'at tazakkurihi, bersamaan dengan kesadarannya, ya ini litanbih, untuk manggil, ya laitani, ya apa, ya laitani, duhai alangkah baiknya, alangkah sekiranya qaddamtu, dulu aku berbuat al khair wal iman, kebaikan dan iman, li hayati, di masa hidupku, at-thayyibah, ya yang baik di akhirat, au waktu hayati di dunia, atau waktu hidup di dunia. Duh, ngajog artinya dulu ngapa begitu. Fayauma idzin la yu'azzabu, fayauma idzin la yu'azzibu azabahu ahadun. Di hari itu tidak ada siksa yang siksaannya seperti Allah, nggak ada itu. Ya, fayauma idzin, pada hari itu la yu'azzibu bi kasri dzal, tidak ada yang menyiksa, azabuhu ay siksaan Allah itu, ahadun, siapapun, nggak ada siksaan yang seperti itu, ay la yaqiluhu ila ghairi, atau nggak ada yang nanganin kecuali Allah sendiri yang menyiksanya. Nggak bisa orang melakukan, siapapun ya yang melakukan siksa seperti itu hanya Allah. Wala yusaku bikasri sa, yusiku wasaqahu ahadun, wala yusiku, atau ya wala yusiku wasaqahu, bisa wisaqahu, dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatan Allah. Ya. Wa fi qiraatin bi fathizal, ya wasa, ya, ada wasaqahu dalam satu qiraat, padomiru azabahu wa wasaqahu lil kafir, domirnya ke kafir itu, ya. Wal makna la yu'azibu ahadun misla ta'zibi, artinya itu tidak ada seorang pun yang menyiksa seperti siksaan Tuhan, wala yusiku, ya misla isaqihi, dan tidak ada yang mengikat seperti ikatan Allah. Nah, akhirnya setelah ayat ini keterangan itu semua diterangkan, maka Allah menjelaskan bagaimana seharusnya manusia agar tidak seperti itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, ini yang menjadi asbab nuzulnya ini ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya, seolah-olah korelasinya, munasabahnya dengan di atas, ya seseorang mesti mempunyai nafsul mutmainnah. Ya, nafsul mutmainnah itu ya orang-orang yang di akhiratnya tentram, nggak goncang seperti itu. Ya. Nah, itu bukan di akhirat tapi di dunia. Karena di akhirat adalah gambaran kita semua di dunia. Ya. Yang kita di sini diumpet-umpetin, ya, melakukan maksiat, dengkul juga nggak tahu, ya di akhirat justru
Ya, nggak bisa diumpetin. Nah, maka ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya, wahai jiwa yang tenang, katanya. Al mutmainnah ini al aminah. Ya, banyak ulama menafsirkan mutmainnah itu ada mukminah, ada mutmainnah, ada radiyah, ada muqinah. Ya, yakin, itu makna-makna yang ditafsirkan oleh ulama. Ada mukminah. Ya, Imam Ibn Abbas mengatakan nafsul mutmainnah itu al-mu'minah, yang beriman. Tetapi ada Imam al-Mujahid, ya, itu bermakna al-mutmainnah yakni nafsul radiyah. Ya. Ada lagi sahabat al-Qatadah mengatakan bahwa mutmainnah itu adalah muqinah. Ya. Al-aminah hiyal mu'minah. Irji'i, kembalilah kepada ila rabbiki, kepada Tuhanmu. Yuqalu laha dzalika indal maut, itu dikatakan nanti kalau mati. Ai irji'i ila amrihi wa iradatihi, kembalilah kepada perintah Allah dan kehendaknya. Radiyah dengan ridha. Ya, bisawabi, pahalanya, orang mendapatkan ridha dengan pahala. Ya. Mardiyah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Allah dengan hati yang ridha dan diridhoi. Ya, itu sebab kita selalu kita diajarkan bahwa kita hidup ini, beribadah ini bagaimana agar kita ridha dan Allah ridho. Itu dan nanti di akhirat ridhonya begitu. Ya, artinya ridho itu kan gambaran kebahagiaan. Orang kalau ridho pasti bahagia. Dan bahagia itu adalah surga. Ya, makanya Allah menyuruh malaikat yang menjaga pintu surga juga malaikat ridho, ya, malaikat ridwan. Indallahi bi amalika, di sisi Allah dengan amalmu. Ay jami'a bainal wasfain, ya, ya ini bergabung antara dua sifat, mutmainnah, radiyah, mardiyah. Ya, mutmainnah dengan mardiyah atau radiyah. Wa huma halani, dan keduanya itu adalah satu hal, satu keadaan jiwa. Wa yuqalu laha, dan itu dikatakan di hari kiamat. Maka dikatakan padkhuli, masuklah wahai jiwa yang mutmainnah radiyah mardiyah itu, bi ibadi, sejumlah hambaku, ya as-salihin, wadkhuli jannati, dan masuklah surgaku, ma'ahum, bersama mereka, naqifuna. Walhamdulillah. Al-Fatihah.